Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi kita pada rubrik Defense Corner. Informasi tentang militer, pertahanan, dan keamanan. Bersama saya, Dwi Badarmanto, Direktur Kajian tentang Militer, Pertahanan, dan Keamanan dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, kalau kita mengikuti perkembangan, dinamika, dan eskalasi yang terjadi di Laut Cina Selatan sekarang ini, sepertinya agak mengkhawatirkan untuk semua, apalagi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat dekat dengan lokasi tersebut. Kenapa mesti ini kita takutkan atau kita khawatirkan? Amerika Serikat dalam hal ini sudah menempatkan 2 kapal induknya, USS Theodore Roosevelt, kapal induk besar Amerika, dan USS Nimitz ditempatkan mondar-mandir di Laut Cina Selatan. Kemudian Amerika Serikat juga menempatkan 7 kapal selam canggihnya. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Bahkan Prancis sudah mengirimkan seolah-olah kapal selamnya mondar-mandir di Laut Cina Selatan. Ada apa ini sebenarnya? Semuanya harus menempatkan atau memposisikan UNCLOS atau Perjanjian Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS 82 itu menjadi pegangan semuanya. Sehingga apabila semua negara atau semua pihak yang berinteraksi di masalah Laut Cina Selatan harus berpegang pada UNCLOS 82. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Dan apa yang dikhawatirkan oleh banyak negara atau banyak orang akan terjadi bahwa Perang Dunia Ketiga akan dimulai di Laut Cina Selatan. Cina yang sudah mengklaim bahwa kurang lebih 98% kawasan yang ada di Laut Cina Selatan adalah wilayahnya. Sementara negara-negara lain yang berdekatan juga mengklaim. Tetapi semuanya harus berpegang pada UNCLOS 82. Kembali kepada UNCLOS 82. Dalam keterangannya atau dalam sambutannya waktu Presiden Jokowi menerima Perdana Menteri Malaysia, beliau mengatakan bahwa semuanya harus menghormati UNCLOS 82 ini. Bahkan baru-baru ini dalam rangka kunjungan Menlu Cina ke Indonesia, Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi juga mengatakan semuanya harus kembali kepada UNCLOS 82. Kalau semuanya kita ini atau negara-negara yang berpolemik di Laut Cina Selatan ini kembali kepada UNCLOS 82, aman dan semuanya bisa diselesaikan. Negara Indonesia atau negara kita sangat dekat di laut, di utara Natuna itu sudah area konfliknya. Mungkin Indonesia bisa ambil peran untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan ini. Kita semua tidak meragukan bagaimana kemampuan Menteri Luar Negeri kita berdiplomasi dalam konteks Laut Cina Selatan ini. Presiden Jokowi juga selalu dimanapun selalu membawakan bahwa menyampaikan bahwa semuanya harus kembali kepada UNCLOS 82. Sahabat Indonesia, bagaimana seharusnya peran TNI dalam hal ini atau pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini? Saya mendapatkan informasi bahwa Komando Pertahanan Udara Nasional yang bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah udara di Indonesia yang selalu melaksanakan operasi pengamanan udara wilayah Indonesia tidak pernah putus-putusnya, baik dengan radarnya maupun dengan pesawat intai dan pesawat tempurnya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan atau bisa mengambil peluang dari apa yang terjadi di Laut Cina Selatan ini. Secara diplomatis, pasti Indonesia bisa. Karena semua kita punya kemampuan bagaimana berdiplomasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Sahabat Indonesia, kenapa Laut Cina Selatan itu begitu seksi diperebutkan atau dipermasalahkan atau dikonflikkan oleh negara-negara besar? Karena Laut Cina Selatan itu adalah alur bebas pelayaran dari
sebelah utara sampai ke selatan, bahkan seluruh dunia ada di situ semua. Dan jangan lupa, kenapa Cina bersikeras mengklaim? Karena disitulah ada sumber daya alam yang begitu besar. Jadi tidak ada salahnya kalau Cina mengklaim, karena ada sumber daya alam yang perebutkan. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan atau kita semuanya berharap Indonesia bisa mengambil peran aktif. Kemudian TNI dalam hal ini pertahanan atau Kementerian Pertahanan juga bisa mengambil peran aktif untuk melaksanakan diplomasi pertahanannya. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh kita semua, banyak orang, bahwa perang dunia ketiga akan dimulai dari Laut Cina Selatan, tidak akan terjadi. Semua kita berharap jangan sampai ada perang dunia ketiga. Sahabat Indonesia, demikianlah informasi atau Defense Corner, informasi tentang militer, pertahanan, dan keamanan. Saya sengaja mengangkat isu Laut Cina Selatan ini karena ada kekhawatiran banyak kita jangan sampai terjadi konflik atau eskalasi yang lebih besar lagi di Laut Cina Selatan. Demikian sahabat Indonesia, semoga bermanfaat dan salam sehat untuk Indonesia Maju.